106.2 The Voice of Love. Kasih Tuhan, Anda masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu bagi kasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda punya pertanyaan atau punya pergumulan doa, Anda bisa kontak di WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Baik, ini ada beberapa permohonan doa ya. Kami akan layani terlebih dahulu. Shalom. Gunawan minta didoakan agar kedua matanya yang katarak dipulihkan kembali agar bisa jelas baca firman. Thank you. Ini sebelum doa ini saya juga mau sedikit share ya. Orang tua saya baru operasi katarak. Dan operasi katarak itu sesuatu yang biasa banget ya, istilahnya bukan sesuatu yang luar biasa. Dan memang usia membuat biasanya orang yang sudah usia itu ada selaput katarak yang harus dioperasi, dibuang ya. Dan kalau saya tidak salah mungkin BPJS juga cover ya. Jadi mungkin saya usul ke Pak Gunawan supaya mungkin bisa juga melakukan tindakan operasi ya, karena ini sebenarnya bukan operasi ya, sangat cepat sekali kok. Saya nganterin orang tua saya itu cepat sekali, bicara cuma 2-3 jam langsung pulang. Sudah berapa langsung enggak pakai kacamata, kayak model kacamata las gitu ya, udah normal. Ini sudah seminggu 2 minggu sudah normal, semua sudah normal. Memang nunggu sebulan baru bikin kacamata yang disesuaikan lagi. Tapi baik, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa untuk saudara kita Gunawan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia dengan saudara kami Gunawan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah mata dari saudara kami yang ada kataraknya Tuhan, supaya Engkau membuat semuanya menjadi baik, menjadi normal kembali dalam nama Yesus, supaya lebih jelas lagi dalam membaca firman Tuhan. Berkati kedua matanya supaya dipulihkan, dan kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Juga untuk saudara Andre ya, minta didoakan supaya hernianya disembuhkan tanpa operasi. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menjamah saudara Andre supaya sembuh dari penyakit hernianya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya ketika Engkau turun tangan Tuhan, maka semua sakit penyakit hernia semua menjadi tuntas, normal kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Juga untuk Ibu Natalia. Shalom, selamat malam. Mohon doa untuk satu kesembuhan Papa dari sakit hipertensi, asam urat, kolesterol, dan untuk kakak supaya diberi kesembuhan dari kanker ya. Percaya ada mujizat kesembuhan. Mari kita berdoa, Bu Natalia. Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa sumber pertolongan kami hanyalah di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah penyembuh, Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa. Engkau yang memberi kesembuhan. Dan berdoa untuk Papa dari Saudari Natali, supaya Engkau membuat kehidupan pola hidupnya menjadi baik Tuhan, sehingga kolesterol menjadi normal kembali, hipertensinya menjadi teratasi Tuhan. Engkau akan membuat papanya mengalami terobosan dalam kesehatannya.
Kau akan menjamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan juga untuk kakaknya yang terkena penyakit kanker. Tidak ada hal yang mustahil ketika Engkau turun tangan Tuhan. Dan kami tahu pertolongan kami, sumber pertolongan kami hanyalah padamu seorang ya Tuhan Yesus. Jamah Saudara Edi, kakak dari Natali, untuk mengalami kesembuhan total, untuk mengalami pemulihan dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi dari Joshua ya. Mohon bantu doakan untuk kesembuhan mata kiri saya yang kena katarak tanpa operasi, agar diberikan mata yang pandangan yang normal baru. Baik, mari kita berdoa. Saudara Joshua, tumpangkan tangan di atas mata kiri. Biarlah urapan yang daripada Tuhan yang mengalir ke atas mata kiri dari saudara kami Joshua, sehingga selaput katarak yang menghalangi pemandangan matanya seperti kabut putih Tuhan tipis, akan kau angkat kabut itu, kau sembuhkan, kau pulihkan dalam nama Yesus. Semuanya menjadi normal kembali Tuhan, karena Engkau lah pembuat mujizat. Dari dulu sampai sekarang Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, tadi kita sampai kepada pertanyaan, loh, kalau ini COVID-19 ini terus-terusan tidak boleh ada kerumunan atau peraturan physical distancing ini tidak diangkat, maka ibadah secara kolektif bersama-sama tidak boleh ada. Nah, terus kalau tidak boleh ada bagaimana? Kan banyak orang yang merasa tidak nyaman ya. Mungkin kalau kita lihat ada dua sisi. Sisi pertama adalah gereja hamba Tuhan, gembala yang menyelenggarakan ibadah atau bait Allahnya sendiri ya, secara perjanjian lama, ataupun jemaat. Di satu sisi yang menyelenggarakan ini tidak bisa menyelenggarakan lagi. Karena apa? Tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh mengundang massa. Sisi lain, jemaat yang biasanya setiap minggu dilayani oleh gereja, itu mereka tidak mendapatkan pelayanan itu lagi, sehingga mereka bingung, mereka harus bagaimana. Nah, kita tahu ketika penyakit ini tidak terselesaikan dalam jangka waktu pendek, ini akan bisa makan waktu yang sangat lama. Dan ketika kita sebagai anak Tuhan itu menghindari pertemuan ibadah dalam jangka waktu yang lama, itu akan bisa menyebabkan kemerosotan di dalam kerohanian kita. Karena ibaratnya Tuhan sendiri kan ngomong, kita tidak boleh menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Kayaknya seperti kalau kita tuh misalnya kalau latihan karate ya, kita kalau tidak ikut latihan lama, atau kita olahragawati, kalau kita tidak olahraga lama, tidak latihan, itu otomatis skillnya akan berkurang, akan sedikit istilahnya menurun ya. Nah, demikian pula dengan latihan-latihan ibadah. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan kita kalau latihan jasmani itu ya terbatas, tapi kalau latihan ibadah itu bisa sampai kekal dampaknya. Jadi kita harus melatih. Tapi kalau tidak bisa ketemu kan tidak bisa latihan. Nah, sekarang yang mau saya bicarakan adalah ketika kita melihat gereja pada hari-hari ini, sebetulnya Tuhan ingin gereja itu seperti pada awal gereja mula-mula atau gerejanya di Kisah Para Rasul, di mana gereja itu merupakan satu pertemuan antara orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengikut Kristus atau Kristen. Dan mereka, tujuannya mereka ketemu adalah mereka membicarakan kasih karunia Tuhan
memberitakan Injil dan saling memberkati. Nah, ketika mereka ketemu kumpul setiap hari dengan tujuan itu, maka gereja bertumbuh secara luar biasa. Ya, ada proses Injil diberitakan dan proses saling mengasihi, saling memberkati. Seperti kita tadi bicara mengenai hukum utama, mengasihi Tuhan, ya, menceritakan cita kasih Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan melalui pertemuan ibadah, dan ada proses saling memberkati. Jadi saling mengasihi sama. Maka gereja bertumbuh secara luar biasa. Tapi kalau kita lihat gereja pada hari-hari ini, ya, kita semua tahu amanat agung mengatakan jadikan semua bangsa pengikut Kristus, murid Kristus. Jadi harus ada proses pemuritan, ya. Jadi ada proses strategi untuk memuridkan bangsa-bangsa, menjadikan mereka pengikut Kristus, mengikuti Kristus. Nah, kita sekarang kembali ke gereja hari-hari ini. Gereja pada hari-hari ini banyak sekali yang dinamakan mega church, gereja-gereja besar di mana mereka mengadakan kumpulan-kumpulan besar, bahkan sampai puluhan ribu bisa berkumpul, ya, ribuan. Kalau ratusan mungkin masih belum dikatakan besar, tapi itu pun sudah banyak sekali gereja yang ratusan jumlah jemaatnya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada yang dikatakan tanda petik mega church, yang dimana jemaatnya itu sedemikian besarnya jumlahnya, dan yang namanya gereja itu sudah seperti gedung pertunjukan, show, entertainment. Ya, mohon maaf, tidak semua, ya, ini ada beberapa. Jadi mereka menyediakan pelayanan, menyediakan satu ibadah yang mana ketika jemaat datang, jemaat itu menikmati, sehingga jemaat ini senang, enjoy, ya, kayak menikmati satu mungkin pujian penyembahan yang begitu enak, sound systemnya dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa merasakan, wah, seneng, ya, bisa menikmati segala sesuatunya, dan akhirnya mereka menjadi terbiasa dari minggu ke minggu, bertahun-tahun. Ya, salah, ya, mungkin dari satu sisi tidak ada salahnya untuk melayani jemaat dengan kapasitas yang sedemikian baik, karena itu kan semua untuk Tuhan, kalau memang murni untuk Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita kalau melihat amanat agung atau gereja mula-mula atau hukum utama dari semuanya ini adalah ketika kita bertemu untuk beribadah, kita harus dibawa untuk mengasihi Tuhan kita. Satu, dengan pemberitaan Injil, ya, dan kita juga dibawa untuk mengasihi sesama. Nah, apakah gereja-gereja hari-hari ini sudah, atau mungkin tidak semua, ya, ada beberapa yang sudah melakukan hal tersebut? Karena ketika gereja itu tidak melakukan hal tersebut, maka jemaat tidak dibawa ke satu proses kekristenan atau pemuritan yang tepat. Nah, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi seperti yang sekarang ini, yang membuat jemaat itu tidak bisa datang untuk menikmati ibadah di gereja, maka mereka akan kebingungan. Saya percaya banyak, bukan cuma jemaat, mungkin hamba Tuhan juga bingung. Saya saja pernah beberapa hari ini, bukan ya hari, mungkin beberapa, seminggu lebih, ya, saya mikir, loh, ini gimana caranya saya bisa melayani Tuhan ini? Sekarang ketemu aja tidak bisa. Jadwal pelayanan banyak yang di cancel karena memang tidak boleh ibadah, untuk berkerumun itu tidak boleh. Nah, gimana saya caranya bisa melayani Tuhan? Saya itu bingung. Nah, saya percaya jemaat juga banyak yang bingung. Ini gimana nih? Tidak bisa dengerin ibadah lagi, tidak bisa muji, nyembah Tuhan lagi. Nah, ketika gereja pada satu sisi, saya katakan gereja itu bangunan besar dan
pujian penyembahan yang luar biasa, membuat jemaat ini jadi terlena, jadi menikmati, enjoy, tanpa adanya proses pemuritan. Maka ketika terjadi hal seperti yang sekarang ini terjadi, maka banyak dari jemaat akan bingung, akan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, padahal Tuhan izinkan semua ini terjadi, dan saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa di luar semua ini. Kelihatannya sementara kita bingung, yang hamba Tuhan bingung melayani gimana, yang gereja juga bingung, tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaatnya, untuk Tuhan ya. Jemaat juga bingung, bagaimana caranya saya bisa melatih ibadah saya. Nah, tapi saya percaya Tuhan membiarkan hal ini terjadi, mengizinkan, bukan membiarkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya sedikit sharing mengenai kehidupan saya. Saya dulu melayani Tuhan, setelah bertahun-tahun saya melayani Tuhan, terus saya melihat keluarga saya, anak-anak saya. Kalau istri saya selalu mendampingi, saya pelayanan di mana selalu mendampingi. Tapi saya melihat anak saya, ya mungkin namanya anak-anak masih sekolah, masih ya, sekarang yang besar sudah mulai kerja. Mereka sibuk dengan urusan mereka, sehingga akhirnya saya berpikir, Tuhan, kalau saya tok sama istri saya yang melayani, terus anak-anak saya itu tidak dekat sama Tuhan, saya itu tidak kepingin terus ceritanya Imam Eli terulang dalam keluarga saya, atau ceritanya Nabi Samuel ya, di mana pelayanan orang tuanya luar biasa tapi anaknya tidak karu-karuan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan perkenananmu supaya saya bisa membawa keluarga saya ini mengalami Kristus secara utuh, sepenuhnya. Dan Tuhan menjawab doa saya setelah berapa tahun tuh, dengan beberapa kejadian, sehingga Tuhan mengizinkan akhirnya saya melepas beberapa pelayanan. Tetapi saya diberi satu mesbah keluarga yang saya lakukan setiap hari. Nah, ini suatu terobosan yang luar biasa, yang jawaban dari doa saya, di mana akhirnya sampai hari ini pun kami secara keluarga, kami punya mesbah setiap hari, kecuali hari, kalau biasanya hari Minggu ya, kami tidak ada ibadah, karena kami ada ibadah, jadi kami tidak melakukan mesbah pada pagi harinya, tapi kami ibadah bersama. Kecuali kalau saya ada pelayanan, jadi tapi mereka tetap, anak-anak saya ibadah. Nah, saya sedikit sharing dulu. Pertama kan namanya anak muda kan, anak milenial kan, sulit untuk diajak beribadah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Waktu mereka masih kecil-kecil itu, saya punya pikiran gini, saya kan ngasih uang jajan ke mereka. Saya mikir ini kalau ya biar dikaitkan sama uang jajannya aja. Jadi kalau enggak ibadah, misalnya kan ada, kalau Minggu wajib ya, ada lagi yang namanya doa malam atau yud lah kalau anak muda. Kalau enggak hadir doa malam atau yud, ya uang jajannya dipotong, enggak dikasih. Ya namanya anak muda ya kan berat sama uang jajan. Akhirnya apa? Hadir terus. Yang namanya Tuhan kan, ya ketika hadir hatinya dibuka ya sama Tuhan, dijamah. Nah itu cerita sharing sedikit ya. Nah, dengan adanya mesbah keluarga ini, ya memang enak ya kita hadir. Misalnya kalau saya hadir setiap, kalau tidak ada pelayanan, kalau Minggu hadir di gereja ibadah gitu, enak menikmati ya. Karena apa? Full band dan fasilitas dan lain sebagainya, berjemaah, kita memuji memuliakan nama Tuhan tuh memang suaranya enak. Cuman dengan adanya COVID ini kita kan tidak bisa melakukan itu. Tapi proses pemuritan ini masih terjadi dalam mesbah keluarga saya, di mana anak-anak saya belajar firman Tuhan, di mana kami juga berdoa syafaat untuk bangsa negara, untuk keluarga, untuk orang lain ya. Kami juga memberitakan firman ya, juga memuji memuliakan. Kami juga menyembah, menyanyi ya. Dan saya percaya ketika setiap daripada jemaat
dibawa kembali kepada fitrah. Kita ngomong fitrah itu ciptaan semulanya. Kita semua kan imamat rajani. Imamat rajani, imam dan raja. Imam itu adalah kita, apalagi dalam satu keluarga, kepala keluarga dikatakan imam, untuk membawa keluarganya ini ketemu kepada Tuhan, untuk menjadi imam di dalam keluarganya supaya mengalami Tuhan. Jadi Tuhan tuh rindu di dalam situasi seperti ini. Kita semua tuh ayo membawa keluarga kita bersama-sama untuk bisa, apalagi sebagai kepala imam, kepala rumah tangga, kita punya tanggung jawab untuk membawa keluarga kita ketemu sama Tuhan Yesus. Dan gereja secara tanda petik institusi tak bisa menggantikan itu. Gerejanya bisa menyediakan fasilitas untuk kita mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan yang ada, tapi tidak bisa menggantikan posisinya orang tua di dalam keluarga sebagai imam, kepala di rumah tangganya, untuk membawa keluarganya ini mengalami Kristus. Dan ini sangat penting, saudaraku. Saya percaya Tuhan punya rencana supaya bangsa ini, umat Tuhan di negeri ini bisa mengalami pemulihan, sehingga setiap kepala rumah tangga, imam, membawa keluarganya bersama-sama mengalami Tuhan. Apalagi dengan work at home, ya, work from home, ya istilahnya work from home ini kan kerja di rumah, ya, punya banyak waktu, lebih banyak dengan keluarga. Ayo kita pakai untuk supaya rancangan Tuhan ini tidak sia-sia. Jadi ketika si jahat berusaha membuat situasi jelek, tapi Tuhan bisa memakai segala situasi untuk menjadi kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rancangannya Tuhan. Baik, kita akan break sejenak. Kita masih menunggu, kami masih menunggu beberapa dari saudara yang punya pergumulan doa atau pertanyaan atau mau komentar. Anda bisa bergabung di WA 0813 330 60.000 atau di 031 504 60.000. Kami akan segera kembali setelah pujian berikut ini.